Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya MH Putra Pratama. Di sini saya ingin memberikan pembahasan soal UTS Akuntansi Keuangan 1 tahun akademik 2018-2019 dari dosen saya itu Bapak Monang Situmorang. Kali ini saya mau membahas UTS yang berkaitan dengan laporan laba rugi, dan nanti di video selanjutnya akan saya bahas laporan arus kas. Ini soal UTS tahun 2018 tahun 2019, di mana tahun tersebut adalah tahun angkatan saya, angkatan 2017, melakukan ujian akuntansi keuangan. Jadi yang kita bahas di sini adalah soal yang saya dulu kerjakan saat UTS gitu. Nah, saya di sini mau membahas kembali berkaitan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, di sebelah kanan ini, di sebelah kanan layar, itu ada pembahasan soal UTS-nya dalam bentuk Microsoft Excel, sedangkan di sebelah kirinya ini ada pembahasan soal ada soal UTS-nya dengan format Microsoft Word ya. Kemudian lanjut aja ya. Yang pertama, untuk soal yang pertama, laporan laba rugi. Jadi di sini PT Alibaba nama perusahaannya dengan tahun yang berakhir yaitu 31 Desember 2020. Nah, di sini ada akun-akun dan saldo yang sudah disesuaikan, sudah melakukan proses penyesuaian. Berarti ada beban pokok penjualan, dividen yang diumumkan dari saham biasa, ada dividen yang diumumkan dari saham preferen, keuntungan pelepasan divisi J yang dihentikan, keuntungan penjualan investasi yang diperdagangkan, pendapatan bunga, lalu kerugian penurunan nilai goodwill, kerugian akibat kebakaran gudang, kerugian dari operasi J yang dihentikan, kerugian dari pelepasan peralatan yang tidak digunakan divisi F, saldo laba 1 Januari 2020, pendapatan penjualan, beban administrasi dan penjualan, keuntungan atas investasi yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 71 dengan masing-masing nominal yang ada di sebelah kanannya. Berikut ada informasi tambahan dari PT Alibaba. Yang pertama, ada Alibaba memutuskan untuk menghentikan operasi divisi J. Rencana formal pelepasan divisi J telah selesai. Dan pada saat ini tidak terdapat rencana pelepasan divisi F. Yang kedua, selama tahun 2020 jumlah saham yang beredar adalah 200.000 saham biasa dan tidak ada aktivitas saham selama tahun 2020. Dan yang ketiga, ada tarif pajak penghasilan adalah 25%. Permintaannya yaitu buatlah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam bentuk yang baik dan melaporkan beban sesuai dengan fungsinya. Ini pembahasannya dalam Microsoft Excel ya. Biasakan teman-teman kalau seandainya membuat suatu laporan, biasakan ada nama perusahaannya, ada judul laporannya, dan ada periodenya. Di sini nama perusahaannya kan PT Alibaba, dan judul laporannya ini laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan periodenya yaitu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Untuk judul laporannya ini sekarang pakai namanya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ya, jadi secara lengkap, karena itu sudah diubah sejak tahun 2011, di mana yang awalnya ditulisnya laporan laba rugi, nah ditambahkanlah yang menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Gitu. Kemudian kita bahas, dimulai dari kita harus tahu dulu laba kotor si PT Alibaba ini, di mana laba kotor ini didapatkan hasil dari pendapatan penjualan dikurangi beban pokok penjualan sesuai yang sudah ada di materi ya. Biasanya mungkin teman-teman juga udah pada ngerti, untuk mencari laba kotor itu sendiri adalah pendapatan penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Nah, di soal pendapatan penjualan ini didapatkan sebesar 1.500.000. 1.500.000. Kemudian ada beban pokok penjualan sebesar Rp750.000. Maka kalau udah kita tahu nominalnya, kita tinggal kurangkan saja antara pendapatan penjualan dikurangi BPP sebesar 750.000. Hasil dari 100.500.000 si pendapatan penjualannya dikurangi BPP 750.000. Maka laba kotornya adalah 750.000 juga. Kemudian, kalau udah tahu laba kotor, kita perlu tahu juga laba operasinya. Di sini laba operasi didapatkan dari laba kotor dikurangi dengan beban administrasi dan penjualan. Nah,
tadi laba kotor sudah diketahui 750, maka kita tinggal cari beban administrasi dan penjualannya. Di sini ada keterangan beban administrasi penjualan sebesar Rp245.000. Maka masukkan juga angkanya Rp245.000. Hasilnya harus dikurangin ya, laba kotor dikurangi beban administrasi dan penjualan, 750 dikurang 245, laba operasinya didapatkan Rp505.000. Nah, sedikit informasi teman-teman. Jadi si PT Alibaba ini sudah sudah mengklasifikasikan bebannya melalui administrasi dan penjualan. Kan kalau mungkin teman-teman udah tahu, beban itu ada banyak, ada beban perlengkapan, ada beban penyusutan, beban sewa, asuransi, beban promosi misalnya, atau beban iklan maksudnya. Udah gitu ada lagi beban biaya antar gitu, beban pengiriman dan lain sebagainya. Nah, si PT Alibaba ini sudah mengklasifikasikan semua beban tersebut dalam beban administrasi dan penjualan. Tapi beban administrasi dan penjualan ini cakupannya hanya yang kegiatan operasi si perusahaan aja gitu. Jadi yang dikeluarkan secara langsung oleh perusahaan untuk kegiatan operasinya, entah dalam kantornya atau entah dalam bagian penjualannya. Nah, sudah diklasifikasikan sebesar 245.000. Jadi kalau nanti teman-teman menemukan soal yang beban administrasinya ini dipisah dengan beban penjualan, ya berarti tetap harus dikurangkan dua-duanya, tapi sesuai akunnya. Jadi kalau misalnya di keterangan di soalnya ini ada beban administrasi sebesar 200.000, ya kita nyatatnya dikurang 200.000 juga, keterangannya beban administrasi. Nanti ada beban penjualan 45.000, nah beban penjualannya dicatat juga 45.000 sebagai pengurang. Jadi kalau di soalnya beban administrasi dan penjualan secara langsung digabungkan, ya langsung gabungkan aja di laporannya juga. Tapi kalau seandainya di soalnya ini beban administrasi dan penjualannya dipisah, otomatis kita juga harus memisahkan akun tersebut gitu. Dan kalau seandainya si beban administrasi dan penjualan ini nggak ada, tapi penjabaran seperti beban perlengkapan, penyusutan, asuransi, sewa, pengantaran dan lain sebagainya, itu harus dijabarkan juga kalau seandainya tidak ada beban administrasi dan penjualan ya. Itu sedikit informasi tentang beban administrasi dan penjualan. Kemudian, di langkah selanjutnya, kita harus tahu pendapatan dan beban lain-lain. Nah, ini pendapatan dan beban lain-lain ini meliputi sebagian besar transaksi yang lainnya yang tidak berkaitan dengan kategori pendapatan dan beban yang disajikan di atas, yang disajikan di pendapatan penjualan dan beban pokok penjualan, juga beban administrasi dan penjualan. Jadi, pendapatan dan beban lain-lain ini pendapatan di luar dari pendapatan atau beban yang di luar dari operasi si perusahaannya gitu. Jadi kayak misalnya pendapatan bunga ini tidak ada yang mengetahui kapan bank ini akan memberikan pendapatan bunga untuk PT Alibaba dan berapa besar gitu. Jadi itu kan di luar operasi gitu. Jadi makanya masuk ke pendapatan dan beban lain-lain gitu. Di sini ada pendapatan dan beban lain-lain dibagi lagi menjadi pendapatan dan keuntungan lain-lain dan beban dan kerugian lain-lain. Di mana pendapatan dan keuntungan lain-lain ini ada pendapatan bunga sebesar 15.000, lalu ada keuntungan atas investasi yang diperdagangkan sebesar 45.000. Maka hasil total penjumlahannya yaitu 15 ditambah 45.000 adalah 60.000. Maka ini total pendapatan dan keuntungan lain-lain sebesar 60.000. Adapun beban dan kerugian lain-lain, ada kerugian atas penurunan nilai goodwill, ada kerugian dari pelepasan peralatan yang tidak digunakan divisi F, dan ada kerugian akibat kebakaran gudang. Nah, ini juga kan kalau dipikir-pikir bukan dari kemauan si perusahaan, bukan dari kegiatan operasi perusahaan. Siapa yang mau gudang itu terbakar? Siapa yang mau peralatannya nggak berguna? Siapa yang mau nilai goodwillnya menurun? Nah, makanya kenapa masuk ke pendapatan dan beban lain-lain gitu, karena ini di luar dari kemauan atau operasi si perusahaan. Nilai dari kerugian atas penurunan goodwill itu ada 12.000. Nih. 12.000. Terus ada kerugian dari pelepasan peralatan yang tidak digunakan divisi F yaitu 82.000. Nah, ini 82.000. Kemudian ada kerugian akibat kebakaran gudang sebesar 175.000. Nah, inilah yang dimaksud beban dan kerugian lain-lain. Maka tinggal kita total beban dan kerugian lain-lainnya. 12.000 ditambah 82.000 ditambah 175.000 sebesar hasilnya adalah 269.000.
dan ini sebagai pengurang karena kan kita pengen tahu laba yang tersisa setelah pendapatan dan beban, makanya karena ada beban ini harus dikurangkan. Jadi laba sebelum pajak itu diperoleh sebesar 296.000 hasil dari laba operasi 505.000 ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain 60.000 dan beban kerugian lain-lain dikurangi sebesar 269.000, maka laba sebelum pajaknya 296.000. Nah, dari laba sebelum pajak ini tadi udah dijelaskan kalau ada tarif pajak yang harus dibayar sebesar 25%. Artinya 25% dikalikan laba sebelum pajaknya 296.000, 74.000 ya hasilnya. Nah, ini juga sebagai pengurang karena kan kita nanti akan membayar pajaknya. Maka muncullah laba dari operasi yang dilanjutkan sebesar 222.000. Hasil dari 296.000 dikurangi 74.000. Nah, kalau tadi ada laba dari operasi yang dilanjutkan, maka ada pula pos yang membahas tentang operasi yang dihentikan. Jadi gini ceritanya. Operasi yang dihentikan ini dimaksudkan operasi yang sudah tidak berproduksi lagi gitu. Maksudnya gini, PT Alibaba mempunyai, misalnya anggaplah PT Alibaba ini mempunyai 10 divisi, divisi A, B, C, D sampai J gitu. Nah, ternyata dari divisi J ini dia harus dihentikan produksinya, harus harus dilepas juga mungkin. Jadi misalnya si PT Alibaba ini terus merugi, nggak memberikan keuntungan bagi si perusahaan. Setiap kali si divisi J ini memproduksi, dia akan memberikan kerugian bagi si perusahaannya. Maka si manajemen PT Alibaba ini berhak atau mungkin strateginya untuk menutup si divisi J, karena si divisi J sudah memberikan kerugian bagi si PT Alibaba. Jadi setiap kali si operasi J atau si divisi J ini beroperasi selalu rugi gitu. Makanya ini ya udah, daripada rugi terus ya lebih baik dijual atau dilepas atau udah diberhentikan aja gitu kan. Nah, strategi manajemen seperti itu. Ini masuk ke operasi yang dihentikan. Beda dengan yang tadi disebutkan kayak ini, kerugian dari pelepasan peralatan yang tidak digunakan divisi F. Nah, ini perbedaannya adalah kalau divisi F dia masih beroperasi, tapi peralatannya saja yang tidak digunakan, sehingga peralatannya dijual, dan saat penjualan itu terjadi, si divisi F ini, si peralatan tersebut tuh rugi sebesar 82.000. Anggaplah misalnya gini, harga dari peralatan waktu itu dibeli itu harganya 100.000 gitu, tapi karena udah nggak berguna, udah nggak kepake, mau dijual sebesar 18.000 gitu kan. Rugi kan, waktu itu belinya 100.000, dijual 18.000. Nah, otomatis rugi sebesar 82.000. Tapi si divisi F-nya ini masih berjalan, masih berlanjut gitu operasinya. Sedangkan kalau divisi J ini, dia operasinya benar-benar berhenti secara total. Dia nggak memproduksi suatu barang lagi di divisi J tersebut gitu. Tapi divisi A sampai divisi I tadi kan anggaplah dari ada si PT Alibaba ini mempunyai divisi A sampai divisi J. Nah, divisi J ini berhenti, tapi divisi A sampai divisi I itu tetap berjalan gitu. Nah, makanya di sini disebut laba dari operasi yang dilanjutkan. Jadi dimaksudnya dari laba dari operasi yang dilanjutkan itu dari divisi A sampai divisi I. Nah, divisi J berhenti, makanya dipisahkan, operasi yang dihentikan. Nah, dalam pos operasi yang dihentikan itu ada kerugian dari operasi yang dihentikan dan ada keuntungan pelepasan divisi J yang dihentikan. Nah, apa sih bedanya? Kerugian dari operasi yang dihentikan itu tadi kayak misalnya si divisi J ini mengalami kerugian terus ke PT Alibaba sebesar 213.750. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa si manajemen ini memutuskan untuk melepaskan si divisi J, karena dia udah rugi terus nih sebesar 213.750. Nah, pada akhirnya pas mau pelepasan atau mungkin ya udah berhenti terus dijual ke perusahaan lain, misalnya dijual lah si divisi J ke perusahaan lain. Nah, saat penjualan itu terjadi keuntungan dari pelepasan divisi J. Jadi misalnya ketika si divisi J ini dibangun, tadi kayak misalnya dijual lah harganya 100.000, di pas pembangunan divisi J ini anggaplah
dia mengeluarkan biaya sebesar 100.000 biaya perolehannya, tapi ternyata pas dijual harganya laku 200.000. Nah otomatis kan ada selisih tuh, yang mana keuntungan dong kita waktu itu belinya atau bikinnya 100.000, dijual jadi 200.000, untung kan. Nah ini sama halnya kayak seperti ini. Jadi keuntungan pelepasan divisi J yang dihentikan ini, ketika divisi J itu diberhentikan oleh si perusahaan atau si manajemen, divisi J-nya ini dijual gitu kan. Nah ketika divisi J itu dijual, malah mengalami keuntungan 86.250. Tapi si divisi J ini kenapa dilepas atau diberhentikan? Karena dia sebenarnya kalau di perusahaan PT Alibaba ini dia merugikan gitu operasinya, tapi pas dijual untung gitu loh. Nah, ini dihitung dari keuntungan pelepasan divisi J itu sebenarnya adalah 115.000. Jadi pas dia dijual sebesar 115.000 rupiah gitu. Sedangkan ini kan udah dikenakan pajak sebelumnya, maka keuntungan pelepasan divisi J juga, karena ini disebutnya keuntungan, ini juga harus dikenakan pajak. Nah, di sini ada note atau catatan di mana pengenaan pajak ini yaitu didapatkan dari 115.000 tadi keuntungan pelepasan divisi J-nya 115.000 dikurangi pajak yang dikenakan. Pajaknya kan tarifnya tadi 25%. Nah, pajaknya 25% dikali keuntungan tersebut 115.000, maka bisa jadi rumusnya adalah 115.000 dikurangi buka kurung 25% dikali 115.000, hasilnya adalah 86.250. Ini harus dimasukkan ke laporan laba rugi. Kemudian ada kerugian dari operasi kerugian dari operasi J yang dihentikan, dan di sini juga keterangannya setelah pajak. Ada note juga di sini. Rumusnya sama kayak tadi. Jadi keuntungan atau kerugian tersebut dikurangi dengan pajak yang harus dikenakan. Di sini kerugian dari kerugian dari operasi yang dihentikan itu 285.000, nanti dikenakan pajak. Nah, 285.000 ini kan kerugian, dikurangi pajaknya, tarifnya itu 25% dikali 285.000. Jadi hasilnya adalah 213.750. Nah, total dari operasi yang dihentikan ini setelah pajak hasilnya adalah 127.500. Hasil dari 86.000 dikurangi 213.750. Kenapa harus dikurang yang kerugian ini? Karena kan tadinya keuntungan nih 86.000 pas pelepasan, tapi si operasi J ini merugi. Atau mungkin kalau misalnya lebih mudah, si kerugian ini nominalnya lebih besar daripada si keuntungan gitu. Jadi otomatis kan kalau misalnya minus 213.750 ditambah 86.250, otomatis hasilnya bakal jadi minus lagi dong, sebesar 127.500. Makanya kenapa harus dikurangkan. Kecuali kalau seandainya keuntungannya ini 200.000 tapi kerugiannya ini 50.000, otomatis ini akan ditambah gitu. Nah, hasilnya adalah laba bersih. Laba bersih didapatkan sebesar 94.500, hasil dari laba dari operasi yang dilanjutkan tadi 222.000 dikurangi dengan 127.500. Jadi laba dari operasi yang dilanjutkan 220.000 itu dapat dari divisi A sampai divisi I, labanya 222.000. Terus operasi yang dihentikan memberikan kerugian sebesar 127.500 secara total. Nah, maka laba bersih yang diterima dari si PT Alibaba adalah 94.500. Kemudian, ini udah berhenti sebenarnya dari laba operasi ini. 94.500 sebenarnya udah selesai. Tapi ada pun penghasilan komprehensif lain. Nah, penghasilan komprehensif lain itu di sini ada keterangannya. Penghasilan komprehensif lain ini memiliki 5 pos yang berisi pos-pos pendapatan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak yang tidak diakui dalam laba rugi. Nah, komponennya itu seperti perubahan dalam surplus revaluasi, pengukuran kembali atas program manfaat pasti, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri, biasanya itu dalam bentuk kurs. Yang ketiga tadi, yang keempat ada keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan sebagai tersedia untuk dijual, dan bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Jadi penghasilan komprehensif ini di luar dari laba bersih ya. Jadi yang tidak diakui di laba bersih diakuilah di penghasilan komprehensif lain. Tadi ada 5 pos, jadi mungkin 5 pos tersebut bisa diapakan. Nah, kebetulan di soal ini ada keuntungan atas investasi yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain sebesar 18.600. Nah, maka ini harus dimasukkan juga ke laporan laba rugi dan dilaporkannya setelah pajak ya. Jadi keuntungannya tadi 18.600 dikurangi pajaknya 25% dikali 18.600, hasilnya adalah 13.950. Nah, karena ini keuntungan, maka ditambah 94.500 ditambah 13.950. Maka total laba komprehensif yang diterima si PT Alibaba yaitu Rp108.450. Ini laba komprehensifnya. Kalau misalnya ditanya laba per saham itu didapatkan dari laba dari operasi yang dilanjutkan sebesar tadi 222.000 dibagi lembar saham yang beredar ya. Yang beredar ada di informasi tambahan nomor 2, 200.000 lembar. Ya, 200.000 lembar saham biasa. Maka hasilnya adalah 1,1. Jadi laba dari operasi yang dilanjutkan atau si saham itu nanti per sahamnya memiliki laba sebesar 1,1. Lalu operasi yang dihentikan tadi kan ada mengalami kerugian sebesar 127.500. Nah, nanti dibagi sama 200.000 lembar saham juga. Nah, kerugiannya minus 0,63. Maka laba bersih dari setiap lembar saham itu 94.500 dibagi 200.000 lembar saham sebesar 0,48. Maka setiap saham yang dimiliki oleh suatu investor memiliki laba sebesar 0,48 gitu. Oh iya, sebelumnya tadi ketinggalan penjelasan tentang ini perbedaan antara keuntungan atas investasi yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar dan keuntungan dari penjualan investasi. Jadi ini sama-sama investasi. Jadi misalnya gini, ketika si PT Alibaba ini menginvestasikan uangnya ke PTA dan PTB, nah PT Alibaba menginvestasikan uang ke PTA untuk dijual kembali gitu. Jadi misalnya gini, si PT Alibaba membeli saham PTA. Nah, udah punya, nanti bakal dijual lagi, minggu depan bakal dijual. Nanti beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Nah, ini yang disebut keuntungan penjualan investasi yang diperdagangkan. Nah, ini bukan masuk ke penghasilan komprehensif lain, tapi dia masuk ke pendapatan dan keuntungan lain-lain. Karena ini yang sama kayak penjelasan tadi, ini di luar dari operasi si perusahaan. Sedangkan kalau yang di bawah ini, keuntungan atas investasi yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar sebesar 18.600, ini ketika si PT Alibaba misalnya menginvestasikannya ke PTB, tadi kan PTA. Nah, sekarang misalnya ke PTB. Nah, misalnya ke PTB ini untuk menginvestasikan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi PT Alibaba melihat PTB ini labanya bagus, meningkat terus, makanya dia mau berani menginvestasikan ke PTB, dan itu terus lanjut. Dan ketika harga sahamnya naik, nah si PT Alibaba memiliki keuntungan yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar sebesar 18.600. Nah, ini sebelum kena pajak ya, 18.600 tuh. Nah, ini harus dikenakan kena pajak dan itu masuk ke penghasilan komprehensif lain sesuai dengan keterangan yang ada di soalnya. Kan di sini melalui penghasilan komprehensif lain, maka masuk ke penghasilan komprehensif lain gitu. Beda sama yang diperdagangkan gitu. Jadi beda klasifikasi. Kalau tadi mah PTA itu pengen PT Alibaba ini menanam saham ke PTA untuk dijual kembali, beli jual. Kalau PT Alibaba ke PTB, dia menginvestasikan dalam jangka waktu panjang gitu, meskipun nanti bisa aja untuk dijual gitu. Tapi ketika si PTB ini sahamnya naik, itu akan memberikan keuntungan si PT Alibaba gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman juga ada yang bingung, apa sih bedanya laba bersih dan laba komprehensif? Nah, simpel sih jawabannya. Laba komprehensif itu hasil dari laba bersih ditambah penghasilan komprehensif lain. Sedangkan laba bersih adalah laba yang di luar dari penghasilan komprehensif lain atau sebelum penghasilan komprehensif lain itu ditambahkan atau dikurangkan. Gitu. Itu penjelasannya ya, perbedaannya. Ya, baik. Mungkin sekian dari pembahasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau pembahasan soal UTS akuntansi keuangan 1 ini. Uh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.